yaitu bahwa sesungguhnya kami tidak berkeberatan seumpama wanita dari cacat kasar itu dipulangkan. Namun begitu, dalam diskusi tadi menyarankan supaya kita harus saling menghormati kedaulatan dan kehidupan masing-masing. Jangan saling memangsa dan jangan saling mengganggu. Kita harus saling menghormati. Demikian keputusan tadi. Terima kasih. Hasil diskusi singkat kami tadi, kami sudah mendapatkan keputusan bulat bahwa kami akan segera mengubah tempat ini sesuai dengan citra pendidikan. Kamu mau mengubah tempat ini? Jangan. Itu artinya kamu hanya akan memutuskan demit. Itu tidak baik. Putus-mengputus itu urusannya manusia. Demit itu tidak mengenal putus. Jangan. Iya. Tapi saya kenal kok ya. Iya. Hasil diskusi singkat kami tadi, kami akan memperbarui janji bahwa kami tidak akan mengganggu kehidupan para diri lagi. Kami betul-betul berjanji. Ya, baiklah jika memang demikian. Tapi ingat, kalian sendiri yang membuat janji loh. Kita harus saling menghormati. Oh, kembalikan wanita dari kata-kata ini. Pak Raja, apa sampean merasa ada sesuatu yang lain? Tidak ada itu. Lawan kita itu siapa? Sopo ya? Uli. Loh, Kak, kenapa saya di sini, Pak Raja? Lah, ya jelas toh. Nah tadi kamu tiduran di situ toh. Terus tak tarik sini. Saya takut, Pak Raja. Semua sudah saya beres. Pak Raja, saya sudah memenuhi permintaan sampean. Lantas, maumu apa? Memenuhi permintaan saya Untuk apa? untuk warga desa. Oh, tidak bisa. Oh, kurang ajar. Ya. tidak usah ikut campur. Ya tadi, kenapa saya duduk di bawah korpora ini terus komat kami biar kelihatan serem.
Biar saya takut. Oh, pinter loh zaman sekarang ini dipakai untuk begituan. Masa kita dibilang pinter? Kita ditakdirkan untuk menjadi sosok yang bodoh. Saya semakin tidak bisa memahami manusia ini. Suatu saat kita harus menseminarkan manusia. Saya takut. Jangan-jangan manusia itu tidak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Demit atau bukan, itu tidak penting Pak Rajat. Yang paling penting adalah bagaimana bisa menyelesaikan persoalan itu Pak Rajat. Tapi Urai, tempat tinggal kita tidak sepotok-sepotok. Jadi mana mungkin kita dapat mensenangkan manusia? Suli, aku lebih percaya pada otak dan tanganku. Dengan otak dan tanganku ini, alam bisa saya kembangkan, Sul. Tidak, kita masih berharap kepada si seperti saya itu. Dialah salah seorang di jagat ini yang tidak bertangan dan berotak gombal. Yang penting aku tidak mau, Sul. Soalnya lantaran pohon itu, proyek itu menjadi global. Tapi Urai, tidak semua manusia itu seperti saya itu. Urai tahu, manusia yang memakai topi ini dia sangat berbahaya, Urai. Pak Rajat sekarang tidak usah berbelit-belit. Sekarang jelaskan apa mau Pak Rajat sebenarnya. Sudah jelas, robohkan pohon itu. Pak Rajat, kita sudah tidak bisa merobohkan pohon saya itu dengan cara apapun. Kamu tinggal saja, Pak. Pakai dinamit. Jangan Pak Rajat, akibatnya bisa gawat sekali. Tangannya bisa longsor semuanya. Tidak masuk ke sini. Pikir sana. Baik Pak, akan saya bantu kami ke desa. Akan saya bantu kami ketemu desa. Pagi semua hidup. Pagi semuanya. Mulai. Mereka mau meledakkan kita dengan dinamit. Apa? Dinamit.
Demikianlah tadi pementasan dari kelompok Peron Surakarta. Spesial ya. Spesial bagaimana? Ya, tepuk tangannya dulu buat kelompok Peron Surakarta. Nah, sekarang nih yang ditunggu-tunggu nih. Yang ditunggu-tunggu oleh peserta kemarin ya. Penganugerahan, tapi dulu. Sebelum penganugerahan, ada baiknya kita dapat langsung dulu Mbak. Oh ya. Ini juga pertimbangan dulu memutuskan siapa-siapa yang berhak meraih pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, saya mencoba mewakili teman-teman yang pada 3 hari kemarin diminta untuk menilai, untuk memberikan atau menyampaikan beberapa hal yang intinya sebenarnya kita akan sharing ya, kita akan sharing. Jadi apa yang kita pahami, lalu apa yang kita lihat dan apa yang terjadi kemarin. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh teman-teman kepada saya untuk disampaikan. Jadi setelah melihat 6 pementasan peserta, ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan. Pertama adalah problem pemilihan naskah sebenarnya. Jadi kadang-kadang keinginan untuk mementaskan sesuatu itu tidak diimbangi dengan pikiran sesuatu itu sebenarnya untuk apa. Kami berharap bahwa ketika sebuah naskah untuk lomba ini seyogianya dicermati betul bahwa secara dramaturgi itu menguntungkan untuk disampaikan kepada publik, terutama dewan juri. Ya, itu. Secara keseluruhan yang kami amati pada 6 peserta ini belum pada tahap meng-create atau membuat. Jadi teman-teman baru dalam tahap memanage, ya, baru dalam tahap memanage. Dan hasilnya sebenarnya luar biasa bagi kami karena kita bisa membayangkan bahwa untuk anak-anak SMA ini, untuk adik-adik SMA ini, waktu yang tersedia cukup luar biasa pendeknya. Ya, saya juga bisa membayangkan bahwa pelatih di SMA ini kalau naik kendaraan mesti pakai turbo karena waktu yang pendek, pemainnya berganti, jadwal sekolah luar biasa padatnya. Menurut hitungan kami hanya 4 semester yang bisa mengikuti, itu pun dengan ketika kelas 3 sudah ada yang nekat. Maksudnya biasanya anak-anak teater itu semboyannya teater sudah ngalahke sekolah biasanya. Nah, kepada anak-anak ini aja yang nanti bisa sampai 4 semester itu mengikuti. Ya. Pertama kali kan mesti perkenalan dulu, baru semester kedua mereka aktif. Ini. Nah, kalau sutradara atau pelatihnya tidak mempunyai speed yang luar biasa, ya tidak akan pernah jadi.
Maka kita mengatakan bahwa baru dalam tahap memanage, belum meng-create. Dengan demikian, maka kami kemarin sepakat bahwa kami hanya menilai apa yang tersaji, ya, apa yang tersaji, karena sebenarnya banyak ornamen yang bisa diperhitungkan, ya. Tapi karena kita paham betul keterbatasan itu, bahwa kami hanya menilai apa yang tersaji di atas panggung, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang sering kali tidak menjadi perhitungan, tapi menjadikan celaka sebuah pergelaran, adalah persoalan artistik. Hampir ke-6 peserta, artistiknya kedodoran semua. Ya. Misalnya persoalan set. Hampir semua set yang ditampilkan oleh peserta tidak memberikan arti apa-apa untuk sebuah pementasan realis, ya. Karena kita sepakat bahwa festival ini adalah festival drama realis, ya. Contoh misalnya sederhana, ada sebuah, maaf ini karena ini pendapat saya, misalnya tukang cukur misalnya, dia tidak menjelaskan itu posisinya di mana sebenarnya. Kalau itu di pinggir jalan raya, berarti setiap tokoh yang hadir itu mesti lewat jalan raya. Yo nek kendaraan rame, misalnya. Jadi dia belum bisa menggambarkan apa-apa. Ya. Tapi luar biasa para aktornya. Ketika dia tidak bisa membayangkan apa-apa, dia bisa bermain dengan nikmat. Ya. Itu hampir kalau kayak kita melihat hampir di situ. Jadi ornamen-ornamen yang ditampilkan untuk melengkapi set itu juga tidak berbicara apa-apa di wilayah teater realis, ya. Misalnya juga ada sebuah pementasan yang kita tahu persis maksudnya, bahwa itu menggambarkan suatu daerah, ya. Tapi kalau dirunut dari dialog, dirunut dari apa yang disajikan di atas panggung, sudah 25 tahun seseorang hidup di suatu daerah, secara otomatis kalau itu mau digarap realis, mesti ada pengaruh daerah itu kepada orang yang bersangkutan. Ternyata tidak. Misalnya itu. Semoga ini tidak rumit, tapi realis memang rumit kalau kita mau berumit, tapi sebenarnya nggak rumit asal kita dengan apa, sadar. Jadi menurut kami yang paling penting itu, karena di wilayah keaktoran dan sebagainya kami sadar betul bahwa itu sebuah proses dan pasti nanti akan mencapai ke titik tertentu, ya, ke titik tertentu. Nah, mestinya di wilayah artistik ini yang di dalamnya ada, menurut rancangan panitia, bahwa artistik ini ada musik, ada tata panggung, lalu make up, kostum. Ini mestinya ketika Anda semua mulai menggarap, mestinya bisa berjalan beriringan. Jadi ketika adegan dirancang, set juga dirancang, tata musik juga dirancang, make up dan kostum juga dirancang. Jadi dia akan berjalan seiringan, ya.
dia akan berjalan seiringan, sehingga ketika aktor ditempeli macam-macam, dia sadar betul bahwa itulah yang harus dia bawakan. Ya. Yang paling berbahaya kan ketika aktor ditempeli tua tapi dia tidak bereaksi betul. Ya. Jadi seolah-olah dia hanya memakai topeng. Dan menurut kami bahwa artistik atau set dan lain sebagainya mestinya dia harus bisa menggambarkan antara kesatuan waktu, ruang, dan kejadian. Dan kami merasa belum menangkap itu. Saya pikir yang paling penting bagi kami itu, karena yang lainnya kami menganggap bahwa itu sebuah proses, dan ketika proses ini berjalan mereka akan menemukan. Dan kami juga berharap bahwa mari kita sama-sama belajar menjadi manajer yang baik untuk sebuah pementasan. Jadi ketika kita berangkat, ketika sebuah naskah dibedah, lalu bersamaan itu juga dibedah semuanya, antara set, kostum, dan sebagainya, sehingga hasil yang akan dihasilkan bisa dinikmati secara jelas oleh penonton. Saya pikir itu yang menjadi catatan kami dari peristiwa festival yang diselenggarakan oleh teman-teman Peron ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ulasan juri yang bisa kita menjadi informasi ya pertimbangan untuk pemenangnya. Jadi Mbak, jadi kan kita nih udah nih festival, udah 6 kelompok udah menyajikan pementasannya, ulasan juri juga udah. Sekarang waktu itu saatnya. Baik, langsung saja ya kita bacakan ya. Pemenang 7 kategori Festival Drama Realis tingkat SMA SMK dan Sederajat se-Eks Seringan Surakarta. Kelompok Peron Surakarta, mahasiswa pekerja teater FKIP UNS, Teater Arena 20 sampai 23 Juni 2012. Untuk kategori artistik terbaik, pemenangnya adalah Teater Dom dengan naskah yang penghargaan akan diberikan oleh Ketua Panitia Cahya Setia Prananda. Dan dari perwakilan Teater Dom, kami silakan untuk dan dengan kemenangan untuk Teater Dom, bagaimana kategori artis terbaik? Pemenang akan mendapatkan trofi dan uang binaan ya Mbak. Juga ada kunci Mbak, kunci masuk surga. Dan yang kedua, kategori aktor pendukung terbaik, Jatuh Pada. Itu mundur aja Mbak, mendingan biar deg-degan. Dari 200 Johan. Langsung aja. Kategori aktor pendukung terbaik, Jatuh Pada, Bambang Budiarja. Harganya akan diberikan oleh Ketua Pemerintahan Mbak Asri Puspita Mutias kepada Selanjutnya untuk kategori aktris pendukung terbaik, Jatuh Pada, Nisa Agani sebagai rival naskah
uang pembinaan dan trofi dari kelompok Federal. Tepuk tangan untuk pemenang kategori artis musik terbaik. Selanjutnya pemenang Kategori aktor terbaik dimenangkan oleh Raditya sebagai suami Naskah Samadi dari Studi Teater SMA 3 Surakarta. dibawakan oleh juri kita ya, Bapak Agung Agung Pamujian, jadi kami persilakan menyerahkan trofi dan uang pembinaan. Semangat sekali ya. Untuk pemenang selanjutnya kategori aktris terbaik Jatuh kepada Savitri Yani dengan peran sebagai Nyonya Abimanyu dan naskah Bukan Untuk Bersedih dari Teater Tenda, diberikan oleh juri kita Pak Agung Pamujian. Kepada Pak Agung kami persilakan. Ya. ya beri pertanyaan. Merinding mungkin kalian ya. Dari diskon juga. Oke, selanjutnya nih. Untuk kategori selanjutnya masih ada berapa kategori lagi Mbak? Oke, masih ada 2593 lagi kategori. Ya, untuk kategori selanjutnya kategori penyutradaraan terbaik. Jatuh kepada Jeng 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 jeng. Teater Dom dengan dari masa muda kami persilakan. Kemenangan akan mendapatkan uang pembinaan dan yang juga pertama memenangkan kategori penyutradaraan terbaik. selanjutnya nih yang Yang ditunggu-tunggu. ditunggu-tunggu nih Mbak, yang terakhir juga Surprise. surprise. Siapa ya kira-kiranya? Untuk kategori penyanyi terbaik diberikan kepada kasih tahu nggak ya? Untuk kategori penyanyi terbaik diberikan kepada Teater Dom. Diberikan oleh pendidikan yang pertama. Pada pemenang Yang pertama. Wow, itu ya. Sangat merombak mereka. Ada Mas Kuspriyanto nama dan perwakilan dari Teater Dom. Ini persilakan. Ya, diberikan kemenangan. Bahagia sepertinya ya. Bagian yang gembira. Itu tadi sudah apa nih? Masa-masa yang mendebarkan ya. Dibarangkan Mbak dari menyajikan, terus mendengar ulasan dari juri, juga sekarang kita udah melewati sesi penganugerahan Mbak. Ya, itu tadi sekalian mengakhiri acara malam hari ini ya. Dan mengakhiri juga serangkaian peringatan HUT PKM ke-25. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mewakili panitia dan seluruh unit kerja bertugas.
Ya, selamat malam dan sampai jumpa dan sampai jumpa di festival selanjutnya.